Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Sangat spesial ini. Om Juju Hargono. Terima kasih. Kami menyebutnya adalah Om Juju ini sebagai skuter klasik entusias ya. Betul, otomotif entusias. Otomotif entusias. Nah, tapi temanya sekarang gue pengen tanya-tanya tentang klasik skuter. Siap. Klasik skuter. Nah, ini mungkin untuk awalan nih Om Juju. Yang dimaksud dengan klasik skuter tuh apa sih? Oke, ini sepengetahuan gua ya. Ya. Sepengetahuan gua. Klasik skuter itu adalah skuter yang kita kalau ngomongin klasik biasanya identik dengan tahun pembuatan. Betul. Tahun pembuatan kita awali dari date back di tahun 40-an. Tahun 40-an, Mid oke. 40-an, pertengahan 40-an dengan kala itu skuter dibikin dengan konsep yang sederhana yaitu sebagai alat transportasi. That's it. Ya. Yang memudahkan mesinnya ditaruh di belakang, ruang kaki si pengendara lebih luas, praktis, ekonomis dan lain sebagainya. Ya. Belum ada fitur-fitur. Masih Pure. konvensional banget. Banget. Pure itu adalah alat Transportasi untuk pindah dari titik A ke titik B. Betul, Oke. betul. Mulai deh kesini-sini kan ketika sekarang udah mulai ada yang namanya skuter matic, Betul. ada yang namanya skuter listrik, barulah ada beberapa persepsi yang akhirnya skuter klasik itu adalah ketika yang bahasa gampangnya adalah masih oper gigi. Asik, iya. Masih oper gigi, mesinnya ada yang 2 tak dan ada yang 4 tak, Ya. tapi masih karbu. Masih karbu. Gitu kira-kira. Ya masih konvensional ya. Masih konvensional, Belum betul. secanggih sekarang yang Betul. udah matic. Pembakaran juga ada injeksi. Injeksi, ada yang keyless bahkan. Ada yang keyless. Fitur-fiturnya udah ada. Apa tuh yang baru tuh yang di GTS 300? Iya. Traction control. Apa ya? Traction control. Traction control, Terus juga ada MIA. ini ya. Buat nyambungin ke panel meternya. Wah, Iya. udah pakai aplikasi kan? Bisa connect Pakai aplikasi. Bluetooth. Kalau zaman dulu kan benar-benar keyless karena emang gak pakai kunci gitu. Keyless emang gak pakai kan? Tinggal injek aja nyala tuh injek motor. aja. Nah, yang kedua nih yang banyak ditanya nih Juju. Sebenarnya klasik skuter itu ada berapa jenis sih? Kalau misalnya kita ngelihat dari model-modelnya. Sebenarnya kalau jenisnya lumayan beragam ya. Ada yang full body. Maksudnya full body adalah body monokok gitu. Ada juga yang pakai frame terus di cover dengan si body panel. Oke. Jadi kalau kita ngomong jenis sebenarnya cukup variatif lah. ya? Banyak gitu. ya? Dan Indonesia tuh salah satu ini enggak sih yang punya banyak Vespa jenis-jenisnya itu? Gimana? Di Indonesia tuh banyak gak yang punya jenis-jenis Vespa gitu? Oh banyak Banyak banget. Surprisingly di Indonesia itu kan kita sebagai negara dengan komunitas Vespa terbesar kedua setelah Italia. Terbesar kedua setelah Italia. Betul, Indonesia. Indonesia ya? Yes, kita patut bangga akan hal itu. Goks. Di samping itu, unit-unit Vespa yang ada, kalau kita ngomongin Vespa ya, kita belum ngomongin skuter klasik secara general gitu. Kalau kita ngomongin Vespa, dari dulu sampai sekarang unit-unit yang notabene rare itu ada di sini. Contohnya Baceta. Ya oke. Ada Ya. Baceta Vespa tahun 1949. Waduh. Bayangin ya, Vespa baru dibikin tahun 46. Iya. Ini Vespa Baceta tahun 49. Ada di Indonesia. Ada. Dan ada suratnya. Wah. Resmi. Resmi. Artinya 3 tahun setelah pabrikan Vespa di Italia. Woi gue bikin motor nih. 3 tahun kemudian Udah udah ada. nyampe di sini. Gila. Pemiliknya gila. orang Indonesia? Apa? Pemiliknya orang Indonesia? Iya. Gila Well. Indonesia ini gila. Oke. Terus itu tahun berapa ya? Tahun Masuk di era 50-an mungkin? 99 tahun 2000-an deh gitu. Gua pernah lihat waktu itu tuh Vespa SS bener-bener Vespa SS kecil SS90. Small frame ya? Iya. Hah? Itu benar-benar yang cuma bisa dilihat di internet waktu itu. Waktu Di tahun 99 itu ya? 99 itu. Oke. Dan gue lihat ada barangnya gitu. Di Gila nih ada di Indonesia gitu yang ada di Indonesia. gila ada gitu yang wah keren sih. Dan itu langka banget kali Om ya? Lumayan. Meskipun sekarang akhirnya ternyata lagi-lagi surprisingly banyak nih si SS itu bermunculan. Sekarang? Iya.
lucunya adalah kayak gue punya ada cerita teman gue beli, jadi dikabarin, bro ada Vespa PTS mau dijual. Orangnya buat nambah-nambah berangkat haji. Katanya gitu. Berangkat haji, Iya. berangkat haji, oke. Iya, buat Itu kodenya. Buat nambah-nambah. nambah-nambah, berangkat haji. Karena si seller ini tahu bahwa PTS itu harganya lagi melejit. Oke. Difotoin lah. Motornya tuh ketutup depannya nggak terlalu kelihatan, jadi buntut belakangnya difotoin, Oke. jebret. Dia berangkat, anjir ini mah bukan PTS gitu. Terus dicek nomor rangkanya, ternyata itu SS. Lo bayangin nggak orang mau jual PTS, harganya harga PTS, ternyata Tapi barangnya SS. Iya. Akhirnya dilebihin sama temen gue. Ya udah. Dia Bayarin. misalnya minta 10 gitu ya, dilebihin di 30-in sama temen gue. 2 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ibu ikhlas jual ini, ikhlas. Karena ini Salaman bikin dong. salaman jebret. Ijab, Jebret, des, iya, jadi des. bawa pulang. Komplitin cuan banyak bangke. Dengan dia bilang PTS, tapi wujudnya SS. Terbalik, Eh. wujudnya aslinya SS. Aslinya SS, Wujudnya PTS. wujudnya PTS. Iya. Itu orang Kebayang mimpi nggak apa lu? ya dapat rezeki itu tuh. Hah? Tapi untungnya jujur loh. Untungnya jujur, Jujur. benar. Tapi kan makanya yang salaman, ibu benar mau jual kan Iya, meyakinkan kan? Benar ya. Nggak ada Yakin kebohongan ya, di nggak ada situ bohong kan? ya. Ini gue tambahin karena temen Ini gue saya tambahin. cerita bahwa ini tuh bukan PTS. Ini Ini SS. lebih dari PTS apa segala macam. Gue nggak ngerti Iya, detail iya. ceritanya apa. Cuma akhirnya dilebihin. Itu Dan menurut kayak gue ya fair lah gitu. oke, fair nggak ada lah. kebohongan, Iya, meyakinkan. Iya. Dan menurut gua kayak menang lotre, jujur. Kayak menang Banget. lotre. Banget, Lu banget. bisa banget, jual banget, lagi banget. berkali-kali lipat kalau Banget. memang mau dijual. Kalau ya. memang mau Kalau mau dijual. dijadiin koleksi juga kan Adem udah. luar biasa dong. Adem luar udah. biasa Udah dong. adem. Iya. Udah adem. Itu luar biasa. Oke, Om Juju, itu masalah sedikit sejarah yang ada di Vespa di Indonesia tuh menurut gua juga sangat menarik. Iya. Menarik banget sampai Iya. gua sama Bangkit pun kadang bikin sebuah artikel yang sampai dalam banget memperoleh info-info tentang Vespa maupun di Indonesia ataupun di Italia. Iya. Jadi ada banyak perbedaan juga sih ya, apa jenis-jenis variannya segala macem. Kalau menurut lu, ini untuk perawatan sebuah skuter Vespa, skuter klasik. Skuter klasik. Skuter klasik oke. ya, oke lah Oke. kita let's say nyebutnya Vespa. Oke. Skuter klasik. Ini perawatannya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sama aja kayak perawatan kendaraan pada umumnya. Oke, Kalau dari sepengalaman gue, karena gue punyanya cuma Vespa, gue pernah pengen main Lambretta, cuma waktu itu nggak kesampaian karena waktu gue nggak cukup. waktu nggak cukup. Waktu Itu gue nggak waktu cukup ya? kalau Tapi itu. duit banyak. Duit banyak. Waktunya nggak cukup. Waktunya siap, nggak siap, cukup. siap, siap. Jadi ada sedikit perbedaan antara si Vespa dan Lambretta itu. Ah, Sepengetahuan gue lagi adalah Lambretta itu mesinnya di tengah, mesin pakai tengah. rantai dan Yes, segala macam. Jadi rantai. mungkin perawatannya mirip-mirip kayak motor Motor yang bebek pakai kali rantai ya? gitu ya. Oh, iya, Mungkin iya, ya, iya, gue nggak iya, tahu iya, karena iya, gue iya. nggak pernah nyobain, belum pernah punya Lambretta. Tapi kalau Vespa, sepengalaman gue, terutama Vespa klasik ya, itu sih simple banget. Mhm. Ya udah, boleh dibilang selama pengapian bensin beres deh gitu. Karena urusannya cuma busi, platina, Platina, sama bensin. udah penyakit itu. Udah. Penyakit itu doang. Iya, kebanyakan nyampur oli jadi banjir. Akhirnya lu businya basah Ya, gitu. mesti diamplas. Mesti diamplas. Yang udah-udah. Yang udah-udah, heeh. Abis itu sih ya udah seperti layaknya motor biasa Motor aja. biasa ya? Heeh. Berarti ini nepis anggapan miara Vespa tuh susah, geng. Ternyata gampang ya. Cuman gini, maksud gue gini, ya gue juga suka Vespa. Om Iya, Juju. Maksud iya. gue pada saat gue mencari sebuah, oke katakanlah ini Vespa klasik, lama umurnya Iya. cukup lama ya umurnya. Iya. Cuman spare partnya, ketersediaannya, Oke. gue nyarinya tuh kayak gimana, gue harus Oke. menghubungi siapa nih? Oke, kalau ngomongin spare part, kalau untuk komponen mesin ya, jeroan mesin, Ya. sebenarnya kalau kita di Jakarta banyak sih sebenarnya di bengkel-bengkel di Kebon Jeruk 3 banyak, di betul. bengkel-bengkel umum juga, di bengkel-bengkel Vespa yang tersebar di sini juga banyak. Beruntungnya lagi adalah di era sekarang lewat sosial media. Oh iya. Banyak banget udah lu Betul. bisa cari tuh Oke. bengkel-bengkel dan lagi-lagi
dengan adanya teknologi sekarang, lu bisa online shopping baik di dalam maupun di luar negeri. Luar negeri. Iya. Dan itu kayak jadi, kalau menurut gue pribadi jadi memudahkan banget dalam miarasi Pencariannya ya? iya si skuter klasik ini. Oke. Kalau buat pengalaman gue pribadi ya. Nih Om, gue juga penasaran nih Om. Kata lu kan tadi banyak spare partnya gitu kan. Nah yang tersedia di pasaran itu sebenarnya emang new old stock atau memang pabrikan udah nyiapin barang-barang ini sampai sekarang juga? Good question. Ada yang new stock, ada juga yang memang reproduction, ada juga yang emang dibikin under license. Under license. Iya, jadi kayak sekarang nih gue juga baru denger. Apa gue boleh nyebutnya KW? Yang under license ini adalah gue baru denger Oke. denger bahwa Piaggio Indonesia, lu kalau ke bengkel resminya, lu bisa masukin nomor rangka Vespa lu mau cari spare part apa, ada. Oh. Jadi mereka menyediakan lagi tuh. Gitu, meskipun jujur aja gue belum pernah coba melakukan membeli spare part dari dealer resmi sekarang. Tapi menurut info ada udah fasilitas itu. Gitu, jadi Berarti harusnya nggak harus takut lagi karena disediain kan Om Jiji iya, ya? dan ini sih kalau dari lagi-lagi nih dari pengalaman pribadi ya, kalau Vespa sebenarnya mogok itu adalah oke lah, perlu worried gitu karena dorong Vespa itu berat banget. Besi Yes, semua parah, soalnya. parah. Besi Besi semua kiri soalnya. kanan. Yang paling parah apalagi kalau ban belakang kempes. Aduh, gila itu berat banget tuh. Itu nyiksa. Tapi ketika lo naik Vespa mogok, itu pasti ada aja yang bantuin. Nah, itu pengalaman lo Pasti. kan? Pengalaman Pasti. dia nih. Pengalaman saya itu. Pasti Pengalaman. ada Pasti aja ada. yang berhenti dan bantuin dan nanyain. At least nanyain apa Minimal yang bisa gue nanya. bantu. Iya. Walaupun Kenapa, nggak bro? ngerti juga Iya. sebenarnya. Ini nggak ngerti juga sebenarnya, cuman nungguin. Iya. Pasti nungguin. Lo Iya. emang sengaja pengen dikondisin kalau lu. Sengaja lu. Minta wali samping. Gue bahkan pernah nih waktu itu, jadi ada Vespa lagi mogok. Gue mau meeting. Oke. Gue lagi berangkat Oke. kantor mau meeting. Waduh, gue mau meeting lagi, mogok nih. Gue berhenti, ngobrol, tanya apa problemnya. Kabel kopling putus, kebetulan gue bawa stok. Punya spare. Oke. Sorry banget, gue nggak bisa bantuin lu karena gue ada meeting. Gue cuman punya ini. Gue cuman punya ini. Nih, gue kasih. Silakan. Iya, gue cabut nih. Nah, Udah, beberapa hari kemudian, gue lagi janjian sama teman gue. Aha. Gue lagi naik Vespa juga. Gue berhenti pinggir jalan karena teman gue belum datang nih. Berhenti, nungguin. Ya, nunggu lah ya. Iya, nunggu lah. Nunggu. Nunggu, santai. Ada Vespa berhenti. set. Bang, trouble. Si orang itu loh yang kemarin gue tolongin, gue Rezeki kasih. ya? Iya. Itu namanya Enggak. karma Jodoh, baik. jodoh. Karma baik. Gue bilang enggak, gue lagi nunggu teman gue. Kan pakai masker tuh. Oke. Dibuka, ini gua bang, masih ingat nggak? Wah, lu. Dan Cakep banget. dia Momennya. tidak sedang naik Vespa. Dia nggak lagi naik Vespa. Dia tidak sedang naik Vespa. Jadi dia naik Dateng, skuter Matic. nyamperin. Set, dia berhenti, karena ngeliat gue berhenti, dia berhenti. Ah, Bang, kenapa? Trouble? Enggak. Lagi nunggu teman gue. ah. Buka masker, bang, ini gue. Weh, lu. Gimana Vespa lu waktu itu? Aman bang, gitu. Jadi Rezeki orang baik. mungkin quote satu Vespa sejuta saudara itu benar adanya. Benar ya, anggapan Iya. itu Itu real, itu real. Benar Itu ya, real, benar ya. itu real. Ya udah itu manfaatnya beli Vespa lu. Iya. Terus gini, Om Jojo, ada anggapan bahwa lu punya skuter klasik, Mm-mm. lu baiknya tuh ikut komunitas. Oke. Biar dapet tuh salah satu informasi tentang spare part, Ya. tentang bengkel rekomendasi, biar Ya. lu nggak kena tipu. Betul. Gitu. Sekarang kan banyak ya, mohon maaf nih. Ya. Ada oknum-oknum nakal Ada oknum-oknum. yang nyopot part original dituker sama part yang menurut gua kacau gitu. Ada oknum-oknum itu ada. Anggapan tuh bener gak sih? Kalau ikut komunitas betul. Tapi dan again itu benar-benar pilihan lah gitu ya. Kayak pilihan yang nggak semua orang pengen ikut komunitas ya. Betul, karena ketika ikut komunitas of course ada juga ada benefit-benefitnya gitu. Banyak Iya, pasti iya, benefit-benefitnya. betul. Cuma idealnya ketika kita gabung di komunitas kan kita juga aktif lah gitu Ya minimal idealnya. harus aktif Nah, lah ya. ada mungkin orang-orang yang jarang nongkrong apa segala macam kan mungkin jadi nggak enak juga kayak Betul, gua gitu. betul. Gue diajakin gabung di komunitas, gue nggak pernah nongkrong, nggak enak juga. Kita main aja deh sama Anak semuanya rumah. gitu. Tiba-tiba lagi nongkrong anak nelpon kan Nelpon kan pulang nggak pak kita. enak ya. Rusak tongkrongan dah.
Selanjutnya nih Om Juju yang menarik juga ya. Kalau ngomongin Vespa, skuter klasik gitu ya, itu pasti kan kita dapetin nggak barangnya grass. Ya, Pasti ada trouble sana sini gitu Iya. kan biasanya. ya. Bagian yang paling penting yang harus diprioritaskan ketika di restorasi itu apa? Kalau gue pribadi, gue mesin dulu. Mesin Kenapa tuh? dulu. Gue mesin dulu. Cek semua mesin. Kalau tadi kan apa yang perlu diprioritaskan Iya, untuk direstorasi kan. Kalau gue mesin dulu, mesin sama kaki dulu. Yang penting jalan aja dulu motornya. Oke, body urusan belakangan Bodi dulu. belakangan deh. Yang penting mesin sehat. Yang penting mesin sehat. Mesin dulu beres, cobain jalan segala macam udah aman. Nah, sambil nabung, Nah. kalau udah ada duitnya baru restore total. Oke. Baru restore body. Tapi at least mesinnya udah reliable dulu. Udah layak jalan lah ya. Udah layak Udah jalan layak dulu. jalan ya. Heeh. Tapi beberapa deh ya teman-teman gue lah yang istilahnya dia ngebangun Vespa tuh istilahnya dari baut. Oke. Beli perintilan tuh dari baut nabung Oke. satu sampai jadi. Oke. Perjuangannya kan menurut gue ya, Iya. dia bisa bangun sebuah satu Vespa jadi bener-bener original Iya. sampai 2 tahun Om Juju. Iya. Maksud gue orang-orang yang kayak gitu tuh apa sih yang gue juga nggak habis pikir sama orang yang hobi seperti itu gitu loh. Oke. Kalau menurut lu gimana tuh? Gue juga bangun Vespa Sprint gue yang tahun 70 itu Aha. sebisa mungkin sampai baut-baut gue ngikutin spek gitu. Ori Full berarti ya. originalitas ya, Iya. mempertahankan originalitas. Gua coba merestorasi kembali seperti saat baru keluar dari pabrik. Gua coba, meskipun gue oke. bukan purist, tapi at least tampilannya, catnya sesuai. Iya identik Bang- lah ya. Iya. Nah, pertanyaan tadi, kepuasannya apa sih? Nah itu. Oke. Kalau gue story-nya adalah karena Vespa itu gue dikasih sama adiknya nyokap. Oke, ada historinya lah. Ada historinya, jadi karena gue dikasih, gue mau all out Sekalian. Gue mau all out Oke. Akhirnya gue polin dan itu tahun 2018. Abis itu pandemi gue ketemu sekali sama adiknya nyokap gue itu di Solo. Pada saat kawinan gue kasih lihat fotonya doang. Setelah sekian lama Vespa itu jadi tahun 2019 jadi persis baru tadi pagi akhirnya gue ketemu beliau. Beliau Waduh. datang ke rumah, gue kasih lihat Vespanya. Nih. Mas Kaget Joko, pasti ya. ini Vespanya itu priceless. Ih, Gue ngeliat ekspresinya Mas Joko, ngeliat tuh Vespa untuk pertama kalinya secara langsung. aha. Dan ngeliat senyumnya dan pas ngelilingin sambil gitu itu wah gila gue priceless itu. Itu bahasanya terpukau lah ya. Itu. Wah sih gue. Guanya juga yang pecah gitu, guanya gokil gitu. Ya kepuasan batin Om Juju. Batin. Lu bisa bener-bener ngebangun Vespa yang lebih original. Perjuangannya lu beli Iya, ini, beli Jeripayanya itu. tuh terbayar banget. Banget iya karena ini bentuk apresiasi gua ke Pak Le gua itu yang udah memberikan Vespanya ke gua. Dikasih begitu- kepercayaan. Ngasih kepercayaan. Dan akhirnya setelah beliau melihat langsung dan ekspresinya kayak gitu tuh gue yang Well banget wow, asik. well banget. Persis baru tadi pagi nih. Om Juju di rumah tuh punya skuter klasik apa? Gue ada Vespa Sprint tahun 70, Ah, Vespa Darling. Darling. Darling tahun Mirip 66. sama yang tadi bukan? Tadi Darling juga? Tadi Darling JDM. Oh, Darling JDM. Oke. Kalau gue yang Darling lokal yang pintu kecil. Oke, sama-sama small frame kan? Sama-sama small frame. Terus ada Vespa Special 90 itu bentuknya kayak PTS tapi ini yang 90 cc-nya tahun 78. Oh. Kalau PTS kan P100 TS. P cepet. 100 cc. Nah gue punyanya Vespa Special 90 Oke. tahun 78. Sama Vespa Super tahun 66. Super. Oh yang banyak lah ya, paling Iya, banyak lah. iya. Unitnya paling banyak lah. Unitnya paling populer lah, paling paling populer banyak. Iya. karena memang saat itu pabriknya udah ada di sini kan. Betul, betul. Pertanyaannya yang paling disayang, yang paling disuka dan punya histori paling wah ini gue banget nih. Yang paling jadi semuanya punya cerita nih. Si Darling dan PTS itu adalah gue pakai saat mulai awal-awal kerja, mulai Oke. pacaran, Oke. sampai akhirnya menikah. Itu alat transportasinya Itu alat buat transportasi. kemana-mana itu. Super 66 itu bener-bener early gue balik lagi main motor karena tadinya gue sempet nggak boleh main motor. Ah. 91
92 gue main Yamaha Alfa, kebut-kebutan jatuh, habis itu nggak boleh main motor lagi. 98 mulai balik lagi ke motor, naik Vespa Super Naik Vespa 66 Super. itu. Habis itu darling sama si PTS buat pacaran sama buat awal kerja. Yang paling sering gue pakai sekarang, semuanya gue sayang tapi yang paling sering gue pakai sekarang adalah si Sprint tahun 70. Sprint tahun 70. 70. Warna Iya. apa? Peacock Blue, warna biru. Itu restorasi? Atau Full restorasi. Full restorasi. Full restorasi. Balik original ya? Balik original. Meskipun itu tadi, bukan purist, jadi ada beberapa yang kayak jok. Harusnya joknya tuh kan Rata double, ya? Double. depan belakang. Ah. Ini gue bikin yang Satu. jok panjang gitu. Oke. Pelek juga gue bikin tubeless. Gue pasangin velg tubeless tapi biar kelihatan kayak orisinil, gue cat silver gitulah. Jadi Oke. emang uber reliable buat dipakainya. Dibikin ganteng lagi berarti. Iyalah. Terus ini Om Juju, nih salah satu banyak yang pertanyaan teman-teman tuh, faktor apa sih yang membuat bandrolnya si skuter klasik nih itu. udah kayak beli emas Om Juju. Nih hari ini gue beli 20 juta nih. Tahun depan tuh bisa sampai 35. Harganya gelap-gelap buta ngomong. Iya gitu loh. Faktor apa sih yang membuat harga skuter klasik tuh tiap tahun naik kayak harga tanah? Ngeri gitu loh. Kalau menurut gue supply and demand ya. Supply and demand. Supply and demand ya, karena supply-nya segitu-segitu aja, demand-nya terus. Demand-nya terus naik. Banyak yang Banyak baru mau mulai permintaan, ya. main, banyak yang baru mulai suka, segala macam. Sementara barangnya cuma segitu-segitu Cuma sedikit. aja. Jadi ya udah. Makin tinggi harganya. Iya, dan ada orang-orang yang willing untuk membayar segitu. Tadi balik lagi kepuasan batin kan. Exactly. Oke lah benar. gue ngeluarin duit ya lumayan banyak. Cuman kan batinnya puas. Gue bisa Iya. milikin ini nih, unit Betul, ini gitu. betul. Ya Wah ini kayak mungkin Vespa gue zaman kuliah nih, berapa duit harganya sekian. Sekarang dia udah punya udah punya duit kan. udah punya duit. Nah, gua bayar bayarin. deh. Jabret. Balik lagi historinya. Iya, Nostalgia lagi kan. Iya, Kita yang baru, yang dulu ngerasain harga speedometer 800.000 baru, sekarang tiba-tiba goceng second kan, Ngeri dalam banget ya. juga. Anjing dulu gue beli Gue 800.000 dulu beli baru 800.000 nih. baru. Sekarang goceng Ngapa di jadi daun. goceng secondnya? Oke Om Juju, ini kan tadi Om Juju udah cerita banyak ada beberapa piaran Vespa di rumah gitu ya. Iya. Tapi salah satu Vespa yang belum kesampaian, mungkin karena unitnya nggak ada. Gue pengen banget ini nih. Apa tuh? Waduh, Vespa klasik ya? Klasik. Vespa klasik. GS sih. Yes. Kenapa tuh Om? GS. Karena itu ultimate-nya. Menurut gua itu ultimate-nya si Piaggio dalam membuat Vespa di tahun 50-an, 60-an. Era 50-an ya. Iya. Jadi dia all out di situ deh. Dia mau nunjukin bahwa gue tuh nggak cuma skuter, gue tuh bisa ngebut juga, gue bisa enak dikendarai juga. Iya. Jadi kayak statementnya dari Piaggio di tahun itu, Di era itu. akhirnya dia Gue keluarin pengen nunjukin produk gue juga bisa turun sirkuit. ya kira-kira begitu. Dan yang menarik nih, ada gak unitnya di Indonesia? Ada, Ada ya? ada. Ya harganya berapa sih Om? Aduh, gope kali sekarang. 500 jutaan ya? Setengah M dong. Gope kali sekarang. Setengah M harganya dulu. Pusing pala kita kan. Iya. Gila, setengah M boy, udah beli tanah boy, setengah M boy. Itu dapat rumah di Cisauk gitu. Udah dapat rumah di Cisauk ya. Dapat. Setengah M boy, cuman beli roda 2. Cuman kan balik lagi tadi, puasan Kepuasan, batin. kepuasan. Nostalgia, history, itu yang bikin mahal. ya kan? Iya. Ini ya, ini juga secara global nih. Apakah Vespa klasik itu hanya berasal dari Itali? Oke, pertanyaan menarik. Kalau Vespa klasik iya dari Italia, tapi Vespa klasik iya. iya, tapi Termasuk kalau Vespa Lambretta? nah, kalau skuter klasik tidak. Skuter klasik itu kan banyak, nggak cuma dari Italia. Italia Oke. ada si Vespa Lambretta misalnya. Lambretta. Jerman ada Maiko Mobil. Oke. Ada Amerika ada si Harley Davidson Topper. Oke. Dia punya Harley produk Davidson yang skuter ya? bikin skuter. Namanya Topper. Triumph sempat bikin skuter, gue lupa namanya tapi. Bella kalau nggak salah, Triumph Bella. Eh,
Terus Jerman lagi, itu Inggris berarti. Jerman lagi ada Zundab Bella. Jepang. Sundap ya? Zundab Bella. Oh iya, tahu. Jepang dia bikin Fuji Rabbit. Fuji Rabbit. Iya. Terus ada lagi apa ya? Inggris, ada kayak Inggris ya? Inggris Triumph itu tadi tuh. Oh Triumph. Triumph, heeh. Tapi gue lupa namanya. Royal Alloy masuk gak sih? Nah, Dia itu masuk klasik gak sih? jujur aja gue nggak tahu. Iya, tapi gue sering Tampilannya emang ngeliat klasik. siapa penyanyi Warhol tuh pakai Royal Alloy gitu. Berarti kan udah ada di tahun segitu gitu. 60-an. 60-an. Nah, itu yang menariknya adalah, nih balik lagi ke cerita awal tadi nih. Iya. Kayak tadi si Maiko Mobil, Fuji Rabbit, Dari Jepang. apa namanya Zundap si tadi. Zundab Bella. Itu gua bahkan pernah lihat unitnya langsung Hah? tahun 98-an. Maiko Mobil itu ada di Radio Dalam, Aduh. fully restored. Aduh. Fuji Rabbit itu ada di Pondok Pinang, Oke. hidup dan jalan. Panas otak gue nih. Zundab Bella itu ada di Bintaro sektor 9, hidup dan jalan. Indonesia Warga tuh. Sekbil, warga Sekbil. Gokil Indonesia. Gue gak ngerti orang Indonesia itu. Gokil Indonesia. Apa orang tuanya punya warisan kali boy? Gokil. Iya nggak? Warisan Itu waktu itu ngeliatnya adalah, buset nih apaan nih. Karena bentuknya kayak Iya. Gue Zunda pernah tahu. Gue Zundab Bella ya. Nah si Maiko Mobil ini yang lucu. Kayak depannya kayak bemo gitu. Kalau bemo kan nyupir ya. Iya, setir Kalau ini kan? pakai Iya. stang. Pakai stang. Tapi belakangnya bodinya ngotak panjang gitu terus ada serepnya nempel belakang gitu. Keren kayak UFO. Kayak UFO gitu. Kayak pesawat alien ya. Kayak pesawat alien. Besi semua gitu. Wah, keren sih. Terus tiba-tiba jalan gitu motornya di radio dalam gitu. Apaan tuh gitu. Dipikir modif kali ya? Iya terus pas berhenti. Apa nih namanya Maiko? Oh Maiko Mobil. Oke, ada yang Ada di Indonesia punya, tuh tahun boy. 98. Orang Jakarta boy, Gila. radio dalam. Orang Indonesia itu Iya. sakti-sakti boy. Sakti-sakti. Sakti. Gokil. Oke selanjutnya Om Juju. Ini Ya. kan ngomongin klasik skuter, Vespa dan lain-lain itu kan sekarang jadi lifestyle. Anak muda gitu ya. Anak muda tuh pengen banget punya Vespa. Atau enggak skuter listrik, skuter yang lain. Oke. Tips dari Om Juju tuh untuk mendapatkan unit bahan yang bagus tapi nggak bikin kantong jebol tuh seperti apa? Bagus dan tapi nggak bikin kantong jebol. Oke. Berbagi aja ya. Ini bukan Sharing, tips sharing lah. aja, Iya, sharing aja. sharing. Kalau menurut gua, jangan beli yang lagi dimainin. Jangan Oke. beli yang lagi, Dimainin. Yang lagi ngehits ya. Jangan beli yang lagi hits. Iya. jangan yang Oke, lagi oke. hits. Iya. Beli yang sesuai kebutuhan dan kemampuan aja. Gak usah maksain. Nggak usah maksain. Iya, karena contohnya. Gua dulu beli Darling itu karena emang mampunya beli itu. Karena mampunya emang beli Darling. Karena mampunya beli Darling, bukan karena mau gaya-gayaan. Waktu itu di celah-celah gue. Lu ngapain beli Vespa kecil begini? Iya. Iya, Beli Vespa tuh yang iya. gendut. Iya. Gak kepake nih. Gitu. Ngapain lu Vespa begini nyusahin? Enggak apa-apa. Gue mampunya beli ini. Gua mampunya beli ini. Heeh. Sekarang, Darling lu dijual nggak? Enggak. Enggak. Kalau lu mau beli Vespa, belinya Vespa yang gendut, jangan beli Darling gitu. Dicari kan. Jadi bodoh Iya. amat gitu. Yang penting kalau buat gue sih yang penting lu kalau mau main Vespa apapun tuh seru kok. Nggak perlu mikirin gengsi, nggak perlu mikirin apa karena lu Betul. begitu lu masuk ke scene Vespa ini orang-orangnya asik-asik. Satu Vespa 1 juta saudara itu sih berasa banget kok apapun Vespanya gitu. Bener nyata ya. Tapi menarik Ging ya. Kayak tadi Om Juju bilang Darling yang waktu itu nggak rame, ternyata sekarang banyak dicari. Iya. Ya kan? Itu, Iya. itu. Jadi gitu. Cari yang gak hits, ntar berapa tahun kemudian tuh bakal rame. Itu bener maksud Investasi, gua. Boy. Itu maksud Investasi, gua. Investasi. Boy. Harganya jadi kayak emas ntar boy. Contoh Super 66. Super 66. Super 66. Dulu orang begitu dengar kata Vespa Super, orang udah maaf ya, mungkin wah yang lain deh gitu. Kastanya biasa Iya, aja kastanya gitu biasa ya. aja. Sekarang Super 66 legit juga. Karena Dicari. itu peralihan antara body bulat Body ke body bulat, kotak. Ke body kotak. Iya, Transisinya kan dari dia tuh. Dari Super 66, Super 66. logonya masih pecoret. Tapi bodinya udah mulai ngotak-ngotak dan lain sebagainya. Itu melejit juga sekarang. Jadi dicari sekarang. Iya.
gue zaman naik Super 66 dulu ya, teman-teman gue kan pakai Vespa VBB gitu-gitu Ya, oke. Gue ngerasanya nggak keren memang. Di saat itu Waktu ya. Saat itu, waktu wah, itu. iya teman-teman gue keren-keren lah. Keren, BBB semua. Tapi bodo amat, gue Iya. kan Pede aja, emang pede. pengen Vespaan Iya. gitu. Yang penting sepatu gue nggak kotor nih. Kalau itu benar-benar dari titik A, alat transportasi dari titik A ke titik, Titik B. B. Iya. Terima kasih Om Juju atas Sharingnya cerita-ceritanya, sharing-sharingnya tentang Vespa klasik, skuter klasik lah ya, Skuter lebih klasik, kita siap. lebih global. Skuter klasik. Terus ya tadi cerita sedikit nostalgia, Iya. sedikit history juga sejarah tentang Vespa ada di Indonesia. Iya. Yang nggak pernah kita lihat, yang cuman bisa kita lihat di internet, Di internet. itu ternyata ada di Ada, Jakarta, ada. ada di Indonesia. Jalan Ada. ada suratnya. Di jalan ada surat dan resmi. Ya, dan Dan itu gue apa ya, bilang, gokil sih. gokil. Itu tiba-tiba ada di Indonesia dan ada orang Indonesia yang punya. Gokil. Gue biasanya lihat di internet. Gokil. Gila ya. Gila Gue Indonesia gak ngerti gila. dulu, zaman dulu kakek nenek buyutnya tuh kerja apa tuh. Bisa Makanya, nyimpen makanya. benda. Tiba-tiba ada Vespa klasik. loh. Simpen harta karun itu. Ya itu tadi teman-teman yang ada di Kibik. Pembicaraan kita sama Om Juju Margona sebagai skuter entusias. Skuter Skuter entusias. entusias. Terima kasih atas waktunya Om Juju. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Om Bageng, Semoga sama-sama, sehat Om selalu. Bageng. Amin. Jangan lupa kita Vespa nanti. Iya. Jangan, Kita pasti. Vespa bareng, kita Ketemu. riding bareng. Nanti ya, abis ini. Abis ini. sore, besok. Vespa tuh gak kenal waktu, boy. Abis ini pokoknya. Bisa. Kita Iya, retret ya. iya. Puter-puter BSD aja. Siap. Oke, itu tadi. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima Dah. kasih.